Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana mengenal Allah melalui pendekatan 5W plus 1H. Seperti siapa Allah, di mana Allah, mengapa harus menyembah Allah, dan seterusnya. Di part 2 ini, kita akan mendalami cara mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang sempurna. Satu pertanyaan penting pun muncul. Bisakah sesuatu disebut Tuhan jika tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan? Sepanjang sejarah peradaban manusia, konsep ketuhanan telah menjadi bagian dari kehidupan. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, ada juga hewan yang dianggap suci. Di peradaban lain seperti Mesir kuno, ada penyembahan kepada leluhur, dewa-dewi, bahkan manusia kepada manusia seperti di Fir'aun dan lain-lain. Semua itu bentuk interaksi manusia dengan entitas yang mereka anggap sebagai Tuhan. Namun, pemahaman ini sangat beragam dan berubah seiring perkembangan zaman. Dalam tradisi teologi dan filsafat, Tuhan dipahami sebagai entitas yang memiliki kekuasaan mutlak, omnipotent, pengetahuan yang tidak terbatas, omniscient, kebaikan mutlak, perfect goodness, keberadaan yang kekal dan tidak bergantung pada apapun, necessary existence, serta sifat-sifat kesempurnaan lainnya. Pemikiran ini dapat ditemukan dalam pemikiran para tokoh besar seperti Ibnu Sina dalam As-Sifa, Al-Ghazali dalam Istisad fi al-I'tiqad, dan Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Maka untuk layak dianggap sebagai Tuhan, Tuhan harus memiliki kekuasaan yang mutlak, pengetahuan yang sempurna, kebaikan yang mutlak, kekekalan, dan kemampuan menciptakan. Jika tidak, maka ia tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Dalam agama Islam, semua sifat ketuhanan itu terdapat pada Allah. Allah memiliki 20 sifat yang sempurna dan wajib diyakini oleh setiap muslim. Allah berfirman, "Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah." Quran Surat Muhammad ayat 19. Kesempurnaan sifat-sifat Allah itu juga ditegaskan melalui Asmaul Husna. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah yang 20 itu terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang bersifat nafsiyah. Satu-satunya sifat dalam kelompok ini adalah wujud, yang berarti ada. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah itu ada dengan sendirinya, bukan karena diciptakan. Kelompok kedua
dalam kelompok sifat salbiyah. Kelompok ini terdiri dari 5 sifat yang menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian kelompok ketiga adalah yang bersifat ma'ani. Terdapat 7 sifat dalam kelompok ini, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kemudian kelompok terakhir yaitu sifat yang ma'nawiyah. Kelompok ini juga terdiri dari 7 sifat yang merupakan kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat-sifat ini tidak dapat berdiri sendiri dan selalu ada bersama sifat ma'ani. Ketujuh sifat tersebut adalah qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Mari kita bahas satu persatu dari ke-20 sifat-sifat Allah itu. Kelompok pertama yaitu nafsiyah, yaitu yang berhubungan dengan zat Allah itu sendiri. Sifat nafsiyah hanya ada satu, yaitu wujud, yang artinya ada. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah itu ada dengan keberadaannya sendiri, bukan karena diciptakan atau didahului oleh sesuatu. Kata wujud dalam Al-Quran tidak disebutkan secara harfiah dengan lafaz wujud sebagai sifat Allah, namun ditemukan melalui dalil atau akal dan nakli nas, yaitu makna yang dipahami dari isi ayat. Quran Surat Ibrahim ayat 10. Apakah ada keraguan tentang keberadaan Allah, pencipta langit dan bumi? Ayat ini menegaskan eksistensi Allah, bukan menyebut kata wujud, tetapi maknanya adalah keberadaan Allah, tidak mungkin diragukan. Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Ayat ini menunjukkan eksistensinya yang hidup dan berkuasa, bukan ketiadaan. Kelompok kedua adalah kelompok salbiyah. Sifat salbiyah dalam konteks sifat-sifat Allah merujuk pada sifat-sifat yang meniadakan segala sifat kekurangan. Sifat ini menegaskan keesaan dan kesempurnaan Allah dengan menolak segala bentuk ketidaksempurnaan atau keterbatasan yang mungkin ada pada makhluk. Di kelompok ini ada 5 sifat Allah, yaitu qidam, artinya terdahulu, tidak berpermulaan, dan ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, baqo, artinya kekal, tidak berakhir. Ini disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 26-27. Semua yang ada di atasnya, bumi, itu akan binasa. Akan tetapi wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Kemudian sifat yang ketiga adalah mukhalafatul lil hawadisi. Itu berbeda dengan makhluk. Ini disebutkan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dirinya. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Kemudian keempat, qiyamuhu binafsihi. Berdiri sendiri, tidak butuh apapun. Ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Sesungguhnya Allah maha benar-benar, maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta. Dan yang kelima adalah wahdaniyah, yaitu Maha Esa dalam sifat dan perbuatan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kelompok ketiga adalah kelompok ma'ani.
yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Dalam kelompok ini ada 7 sifat Allah, yaitu pertama kudrat, maha kuasa. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, irodat, yang berkehendak. Ini disebutkan dalam Quran Yasin ayat 82. Jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ketiga, ilmu, yaitu maha mengetahui. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya yang keempat adalah hayat, yaitu maha hidup. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kelima yaitu sama, maha mendengar. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kemudian yang keenam, basar atau maha melihat. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang ketujuh adalah kalam, berkata-kata atau maha berfirman. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa 164. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kelompok keempat adalah kelompok yang bersifat maknawiyah, yaitu sifat-sifat yang merupakan kelaziman yang harus dimiliki oleh Tuhan. Dalam kelompok ini ada 7 sifat Allah, yaitu yang pertama qadiran, yaitu maha kuasa. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menghilangkan pendengaran dan penglihatan. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, bersifat muridun atau maha berkehendak. Ini disebutkan dalam Quran surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya ketetapannya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Selanjutnya yang ketiga, aliman, yaitu maha mengetahui. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 231. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang keempat, hayan, yang maha hidup. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Yang kelima, sami'an, maha mendengar. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang keenam adalah basiron, yaitu maha melihat. Ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 110. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, yaitu sifatnya mutakaliman atau maha berkata-kata. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa 164. Allah telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan mengenai Allah melalui pendekatan sifat-sifatnya yang 20. Semoga penjelasan ini menambah keimanan dan pemahaman kita
Mohon maaf jika ada kekeliruan. Yang benar hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kunjungi channel kami di Muslim Studio 714. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.